kuliah perdana dari metodologi penelitian 1, yang mana nanti akan berlanjut sampai semester genap, ya, semester genap. Jadi 3 semester ke depan, maksudnya 3 semester ini sampai tahun depan kita akan selalu intens berhubungan, ya, maksudnya dalam berkomunikasi, ya, antara beberapa dosen dan pembimbing nantinya. Jadi saya harap kepada anak sekalian angkatan 2020 sedikit lebih fokus, maksudnya lebih apa ya, memprioritaskan juga dari mata kuliah metodologi penelitian 1 karena ini akan mengalir, ya, maksudnya akan bersambung dari metode penelitian 1 dan metode penelitian 2. Nah, di sini kami adalah tim teaching, ya. Ada Dr. Ami Febrisa, saya sendiri, Juliani Ibrahim, ada Pak Basri, ya, Pak Basri. Kebetulan Dr. Yasser kemarin kebetulan lagi tugas belajar, jadi ada beberapa topik yang kami ambil alih, ya. Jadi sekarang ini kami ada 3, kemungkinan akan semester depan atau semester ini mungkin akan bertambah, tapi itu masih kemungkinan, ya. Jadi untuk sementara ada 3 dosen yang akan membawakan untuk materi metodologi penelitian 1 dan 2, walaupun nanti belakangan ada pertambahan, tidak masalah. Jadi saya harapkan kepada mahasiswa semuanya, jadi kami ada sebenarnya ini adalah setiap kali pertemuan itu selalu ada di setengah jam, paling tidak ada respon, ada kerja semacam output yang harus dikeluarkan, maksudnya harus dihasilkan oleh mahasiswa. Bagaimana sih cara menanggapi atau apakah sudah mengerti apa yang kami jelaskan. Jadi mudah-mudahan nanti akan sequence dengan tugas yang kami berikan, ya. Jadi pada saatnya nanti pada semester depan kalian tidak kagok, artinya tidak kaget bahwa dalam waktu secepat itu sudah harus dikumpul, ya. Jadi ada nanti time frame-nya akan kami bagi, time frame-nya itu nanti semester depan. Pada saat pada saat harus memulai, tapi sebenarnya sih kalau mahasiswa jeli dan menyiasati waktunya, seharusnya dari pertemuan pertama pertemuan pertama dari metode penelitian 1 ini sudah harus ancang-ancang apa yang harus saya akan teliti nantinya, karena output yang untuk semester ganjil ini memang masih teori, ya, teori, tapi tidak terlepas dari nanti praktikumnya, nanti praktikalnya, maksudnya praktik, ya, outputnya nanti akan bersambungan di semester genap. Jadi alangkah baiknya kalau memang Anda tidak terlalu banyak bertanya, artinya bukan berarti kami tidak ini, ya, karena kesibukan juga masing-masing dosen. Alangkah bagusnya kalau Anda sudah berpikir dari sekarang apa yang saya akan nanti teliti. Jadi sequence dengan materi yang saya sampaikan dan beberapa dosen yang akan menyampaikan topiknya sesuai dengan alurnya, ya, maksudnya sesuai dengan tahapannya Anda melakukan penelitian. Jadi misalnya kalau minggu depan sudah masuk kepada jenis-jenis penelitian atau tipikal penelitian, bagaimana membuat problem statement, ya, atau rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dari situ sudah Anda harus berpikir, ya, berpikir bahwa apa yang harus saya teliti nantinya, apa yang jadi sudah membuka pikiran. Jangan nanti pada saat semester 2 baru kerasa kusuk. Jadi akhirnya asal jadi, dan kami pun juga di-push untuk selalu para dosen pun di-push untuk selalu bimbingan, padahal sebenarnya kok idealnya kalau Anda mengerti, paling tidak idealnya dalam proses pembimbingan itu adalah dalam satu langkah tahap penulisan itu hanya sampai 6 kali pembimbingan, tapi ada yang mahasiswa sudah dibimbing sampai sekian, sudah mendapatkan teori di pengantar perkuliahan, terus kemudian ditanyakan responnya pada setiap perkuliahan tetap tidak bergeming, maksudnya ada tidak pertanyaan, ada yang tidak dimengerti,
pada dasarnya kalian semua mengerti ya. Saya kurang tahu apakah mengerti karena diam atau mengerti karena tidak tahu ya. Jadi itu yang intinya, kalau banyak bertanya, banyak apa ya, kalau ada Anda yang ketahui dan tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan, bisa ditanyakan ya. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa, sebenarnya kami ada jadwalnya ini, metode penelitian ada jadwal semacam tutorialnya, tetapi karena problem sarana sekarang yang tidak memungkinkan sarana, dan ditambah dengan memang metode penelitian itu, metopen itu masuk kepada MKDU, tapi saya minta tersendiri kepada dekan untuk diadakan, karena begitu cepatnya maksudnya waktu berlalu, mahasiswa kalau hanya berdasarkan kuliah online seperti ini, kadang-kadang saya tidak mengerti yang mana memperhatikan, yang mana tidak perhatikan. Memperhatikan saja belum tentu mengerti, apalagi kalau tidak sama sekali ya. Jadi maksudnya saya lebih pada dasarnya karena saya seorangnya suka menjelaskan di papan tulis atau apa yang menggambarkan sesuatu, melihat responnya langsung mahasiswa. Kalau seperti ini seperti sulit ya. Tapi dari dulu memang kita selalu terkendala oleh sarana ya. Jadi akhirnya tidak terwadahkan metode penelitian ini, harusnya ada tutorialnya ya. Jadi di situ sudah harus ada langsung pembimbingan. Jadi kemarin jadi dalam waktu dekat ini nanti akan mahasiswa akan dibagi ya, bukan lagi mungkin akhir semester ini akan dibagi siapa pembimbing Anda. Jadi mulai dari situ Anda sudah bisa memikirkan apa yang harus diteliti nantinya. Tapi kalau dari saya dari sekarang, karena itu tadi sequence sesuai dengan jadwal dan topiknya. Nah, kita ada 16 kali, semuanya ada 16 kali pertemuan, sudah termasuk mid dan final. Jadi persyaratan untuk sementara ini, persyaratan untuk metode penelitian masih bisa lanjut ya, masih bisa lanjut kalaupun memang tidak lulus, tapi saya harapkan semua lulus dengan baik. Kalaupun ada yang tidak lulus, bisa lanjut ke metode penelitian 2 dan bisa mengambil penelitian. Itu kebijakan kami ya. Dari beberapa evaluasi tahun kemarin, baru-baru ini ada beberapa dosen yang tidak setuju kalau kami menghalangi Anda, bahwa maksudnya bukan menghalangi ya, kalau persyaratannya itu terlalu ketat ya. Kalau tidak lulus di metode penelitian 1, akhirnya tidak bisa lanjut ke metode penelitian 2. Metopen 2 itu sudah ada proposal. Artinya kalau kami biarlah tidak lulus, tapi tetap bisa mengambil metode penelitian 2. Artinya kami menganggap bahwa mahasiswa sudah terpapar metode penelitian 1, di situ adalah lebih banyak kan teoritis dan praktikumnya nanti diselang-selingi juga, tapi di Metopen 2 itu sudah banyak tentang bagaimana sih pengolahan data, bagaimana sih mengklasifikasikan variabel, membedakan variabel, bagaimana menganalisa data. Nah, di sini pun juga ada, tetapi tidak terlalu banyak. Jadi kalau kami itulah kebijakannya dari kita ya, bahwa kalau kami memberikan aturan bahwa tidak boleh lanjut ke metode penelitian 2, akan menghalangi mahasiswa sampai 3 semester ya. Sedangkan kita harus kolektif selesainya ya, maksudnya kolektif, karena tidak sama dengan fakultas lain bahwa terserah kalau mahasiswa sudah ujian proposal, terserah kapan saja dia mau maju. Kalau kita tidak, kita harus push, pada semester itu dia harus menyelesaikan. Kalau dia memprogramkan semester itu, dia harus semester itu juga harus selesai. Entah itu nanti outputnya selesai atau tidak selesai, atau lulus atau tidak lulus, ya terserah dari mahasiswanya. Jadi kemarin hasil evaluasinya begitu. Jadi pun kalau ada mahasiswa yang tidak lulus nantinya ya, tapi saya harapkan semua pada lulus dengan baik, dengan nilai baik, tetap bisa lanjut di metode PEN 2 ya, dan mengambil proposal ya. Itu berarti itu kebijakan kami, karena itu 3 semester ya, 3 semester Anda harus lewati yang ini. Kalaupun kami menghalangi, akan berpengaruh kepada blok-blok Anda dan waktu penyelesaian Anda.
Baik, kita akan mulai minggu ini adalah metode penelitian satu, di mana berpikir kritis ya, critical thinking. Jadi awal daripada kalau kita mencari suatu problem statement itu adalah rumusan masalah ya, masalah apa yang akan diangkat ya, bukan masalah personal, bukan masalah intuitif berdasarkan pikiran kita sendiri ya, tetapi bagaimana menyelesaikan critical thinking itu dengan langkah-langkah ilmiah ya, bagaimana menemukan ya, bagaimana menemukan atau memecahkan problem statement itu, bagaimana meng-create suatu problem suatu masalah itu, problem statement itu menjadi sesuatu karya ilmiah ya. Jadi di sini ada tiga, ada problem, ada thinking, ada solusi. Jadi ada masalah, ada thinking, ada solusi ya. Jadi critical thinking itu yaitu higher order thinking. Higher order thinking yaitu satu susunan pemikiran yang sudah tingkat tinggi ya, pemikiran tingkat tinggi ya, yang berurutan ya. Jadi good thinking, thinking well, thinking smarter, yaitu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi atau pertanyaan dan menelusuri pengetahuan secara mandiri dan dapat mencari bukti yang mendukung suatu argumen ya. Jadi sesuatu yang mengidentifikasi, mengumpulkan informasi. Jadi intinya kepada mahasiswa mulai dari sekarang ya, angkatan 2020, silahkan paling tidak meluangkan waktunya untuk dalam saya tahu Anda banyak sekali mata kuliah yang maksudnya betul-betul semester 5 ini ya, semester 5 ini Anda betul-betul bukan dipus ya, berada pada saat di tengah-tengah perjalanan perkuliahan Anda. Maksudnya di sinilah puncak-puncak Anda harus fokus ya di perkuliahan Anda. Yang tadinya di semester 1, 2, semester 3, 4 adalah dasar biomedik, terus semua dasar-dasar kedokteran, ilmu biomedik. Nah, sekarang Anda sudah harus mengaplikasikannya ya. Nah, di sini ada nanti proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi. Nah, kalau proses di sini saya harapkan kepada anak-anak sekalian, paling tidak dalam 1 minggu ada 2-3 artikel yang Anda baca, yang Anda minati ya. Artikel itu nanti akan bagaimana pencarian literatur searching, saya akan menjelaskan nantinya di beberapa atau menselipkan nantinya di beberapa materi saya, dan untuk khususnya itu akan dibawakan oleh Dr. Ami ya. Bagaimana sih yang mencari literatur searching yang kredibel dan reputable ya, artinya sudah diterima oleh secara ilmiah ya, yang mana yang dianggap reputable bagi Kementerian Kesehatan, Kementerian Kemendikbud ya, yang artinya di dunia keilmuan itu diterima ya, apakah itu PubMed, apakah itu Science Direct, apakah DOAJ, apakah Google Scholar ya, apakah itu Hindawi atau apa, semua yang berhubungan dengan bagaimana bagaimana mencari artikel, mengumpulkan informasi atau pertanyaan dan menelusuri pengetahuan tersebut, Anda bisa siapkan dari sekarang. Paling tidak meluangkan waktunya ya, Anda masuk kedokteran ini tentunya Anda mempunyai cita-cita, artinya mempunyai passion bahwa saya mau nanti melanjutkan di sini. Saya mau lebih fokus ke sini ya, sudah ada dalam pemikiran dewasa Anda bahwa ke arah mana profesi Anda nantinya. Tentunya dokter, tetapi ada yang lebih lagi spesifik, Anda cenderung kemana? Apakah mau cenderung kepada dermatologis, apakah mau cenderung kepada penyakit-penyakit komunitas, apakah Anda cenderung ke medical education, apakah Anda cenderung kepada ke Islam, ke Muhammadiyah yang berhubungan dengan kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan, apakah Anda cenderung kepada ilmu-ilmu biomedik ya, ilmu-ilmu dasar biomedik. Jadi di situ sudah harus berpikir, kalau memang Anda sudah siap di sini, tiap hari nanti paling tidak 1-2, bukan tiap hari ya, dalam setiap minggu paling tidak 2-3 artikel Anda baca yang sesuai dengan passionnya, yang sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan apa peminatan Anda. Sehingga nanti
mudah mencerna, mudah mengetahui problem statement apa yang harus saya dapatkan ya. Jadi intinya kalau critical thinking itu kita tidak bisa mendapatkan hanya lewat seperti ini. Jadi bisa melalui observasi ya, bisa melalui penelusuran literatur, artinya Anda membaca review ya, mereview artikel itu bisa Anda muncul ya yang ketidaksesuaian, ketimpangan dari ilmu atau pengetahuan yang Anda dapatkan di dalam artikel tersebut. Kemudian what is critical thinking? Definisi berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir intelektual, jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Ya, jadi itu kemampuan untuk berpikir intelektual, jernih dan rasional. Bukan lagi jadi kalau anak-anak sekalian di sini adalah bukan lagi masa peralihan ya kepada masa SMA ke masa perkuliahan. Sekarang masa perkuliahan ke dewasa, remaja dewasa ya. Jadi di situ betul-betul dilihat bagaimana sih kedewasaan Anda melihat, bagaimana sih kemampuan Anda berpikir intelektual secara jernih dan rasional sehingga bisa melihat ya, menganalisa fakta dan mencetuskan gagasan mana yang harusnya disampaikan ya, maksudnya di review yang ini ya, dalam hal Anda melihat apakah itu dalam bentuk secara langsung maupun secara review artikel. Kemudian definisi berpikir kritis. Ini dari Mertes ya, sebuah proses yang sadar dan sengaja ya, tidak usah dihafal ya, paling tidak Anda sudah tahu bahwa berpikir kritis adalah kemampuan menganalisa fakta, mencetuskan dan menata gagasan. Jadi menganalisa fakta yang ada ya jelas karena itu yang Anda baca adalah artikel-artikel ilmiah ya, adalah fakta, hasil penelitian adalah evidence, scientific evidence, adalah bukti ilmiah yang Anda baca dari hasil artikel tersebut. Kenapa yang disebut dengan scientific evidence? Karena sudah melewati review dari beberapa orang yang pakar di bidangnya. Makanya tadi di awal bahwa paling tidak luangkanlah waktu Anda dalam 1 minggu mencari artikel ilmiah. Semua artikel yang ilmiah yang Anda dapatkan baik dari semua yang bereputasi ya, yang saya sebutkan tadi bereputasi, apakah itu dari Scopus, apakah itu dari DOAJ, apa dari Google Scholar, PubMed, Science Direct, Elsevier ya. Elsevier itu adalah semua yang tampil Anda yang biasanya yang sudah mungkin dari beberapa semester ini Anda sudah diajarkan bagaimana mencari artikel-artikel ilmiah ya sebagai referensi Anda dalam menyelesaikan tutorial ataupun respon Anda pada saat perkuliahan, itu adalah artikel yang sudah melewati review dari beberapa pakar ya. Itu bisa sampai 3 sampai 5 pakar yang sudah mengulik sebelum dipublikasi di beberapa publisher internasional yang bereputasi itu. Yang saya sebutkan tadi itu adalah PubMed, Elsevier, PubMed, Elsevier, DOAJ, Scopus, itu semua orang yang sudah mempublikasi hasil karya ilmiahnya di situ adalah sudah direview oleh orang pakarnya. Jadi tidak mungkin orang yang terpampang itu bilang, ih bagusnya ini ada artikelnya saya begini, karena memang itu sudah melewati dari review. Artinya sudah reputable, artinya orang yang membaca tersebut adalah kalangan-kalangan ilmiah. Artinya bisa saja ada yang menyanggah, bisa saja ada yang tidak setuju, bisa juga ada yang setuju. Namanya ilmu pengetahuan selalu berubah, ya. Jadi itulah cara Anda bagaimana memulai cara berpikir kritis. Kemudian ini ada beberapa definisi berpikir kritis. Kemudian berpikir kritis tidak menghafal atau mengumpulkan informasi. Jadi intinya adalah berpikir kritis bukan berarti mengkritisi orang-orang bahwa itu salah, bukan. Tetapi bagaimana kalau itu salah, tapi bagaimana memberikan sesuatu solusi yang benar sesuai dengan tahapan ilmiah, itu yang disebut dengan inti dari berpikir kritis. Jadi berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasi informasi. Seorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta tidak berarti seorang pemikir kritis. Tidak mungkin berarti orang yang yang banyak informasi yang karena selalu update dengan informasi-informasi terkini, ya tidak mutlak bahwa dia memiliki banyak fakta tapi tidak bisa berpikir kritis, ya menelaah, ya artinya menelaah ya mereview.
Seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi dan mencari sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Itu berpikir kritis ya, kalau dibilangi menghafal dan mengumpulkan informasi. Beda ya. Kemudian berpikir kritis tidak sama dengan mengkritik atau mengecam ya. Jadi beda kalau di Indonesia itu, kalau kita dalam forum-forum ilmiah, kadang-kadang kita baik secara lokal, nasional, kadang-kadang kita bertanya, tapi ini selalu mencari celahnya seseorang ya. Bertanyalah yang santun, bertanyalah yang ilmiah juga ya. Kadang-kadang kalau mungkin tipikal orang Indonesia kali ya, mungkin kalian anak-anak sudah sering mengikuti seminar-seminar nasional ya, seminar internasional secara online maupun offline ya, mengikuti beberapa kuliah umum misalnya secara online, tetapi selalu mencari celah bagaimana biasanya ya, bagaimana seseorang tersebut tidak bisa menjawab. Biasanya tipikal sekali orang Indonesia begitu. Tapi tipikal orang-orang yang mana ya, yang ilmiah, dia selalu mencari ada celah ya, ada celah pertanyaan yang tidak mengintimidasi dan tidak mencari kesalahan orang lain tersebut. Dengan kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin eufemisme ya. Eufemisme itu adalah kata yang bagaimana yang halus ya, maksudnya kata-kata ilmiah tetapi tidak memberikan sesuatu orang menjudge seseorang ya, bukan melemahkan artinya men-skak orang atau mematikan orang tidak bisa menjawab. Padahal sebenarnya banyak sesuatu pertanyaan yang bisa muncul sehingga perdebatan itu atau artinya diskusi itu bisa berjalan dengan baik. Alurnya secara ilmiah, bukan berdebat, itu yang disebut dengan berpikir kritis. Tapi bagaimana kalau orang bule mungkin how to find, how to know. Tapi kalau di Indonesia mungkin what are you? Pokoknya dia selalu berusaha bagaimana mencari atau menjudge seseorang supaya tidak bisa menjawab hal tersebut. Jadi itulah bedanya orang berpikir kritis dengan mengkritik ya. Jadi kalau orang ilmiah mungkin yang sepengetahuan saya sesuai langkah-langkah ini ya. Kalau biasanya bahasa yang sepengetahuan kami, langkah-langkah berpikir kritis itu, langkah-langkah pemecahan masalah itu harusnya bla 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 begini ya. Tidak bahwa Anda tidak menyebutkan bahwa Anda tidak menyebutkan seperti ini ya, Anda harusnya begini. Tidak. Sebaiknya mungkin eufemismenya, kata yang secara ilmiah atau secara yang santun atau tidak mengkritik, menjudge seseorang adalah menurut kami langkah-langkah ilmiah seperti ini ya. Tetapi sebaiknya dilembutkan atau bukan dilembutkan ya, di eufemiskan. Ya, eufemiskan itu artinya di bahasa yang halus ya. Itu cara berpikir kritis yang baik. Itu salah satu contoh ya, banyak sekali contohnya. Kemudian berpikir kritis, mengkritik, tidak mengkritik atau mengecam atau mendebat. Ini yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita selalu bahwa kalau kita mengkritik seseorang pada satu forum tertentu, kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu terlalu menjudge seseorang sehingga orang tersebut tidak bisa menjawab apa-apa. Itu bukan berarti kita sudah menang, tetapi yang solusi terbaik adalah kalau kita membuat satu problem statement atau suatu permasalahan, kita selalu mengambil langkah-langkah ilmiah. Langkah ilmiah itu ya bagaimana mengidentifikasi masalah dulu, kemudian menjelaskan, menganalisa, kemudian menyampaikan. Itu yang disebut dengan berpikir kritis ya. Nah, ini adalah keterampilan inti berpikir kritis, critical thinking ya. How to evaluate ya, how to self-regulation, interpretation, analysis, dan inference, kemudian explanation. Jadi inilah sebenarnya core critical thinking. Jadi inti daripada critical thinking, keterampilan berpikir kritis ya ini ya, fungsi. Karena nanti mungkin ada mahasiswa yang bertanya atau ada anak-anak yang bertanya di sini, apa sih hubungannya dengan penulisan skripsi atau penelitian?
Karena di situ mau dilihat nanti bagaimana Anda berpikir kritis, bagaimana menguraikan dari suatu paragraf ke paragraf yang satunya mempunyai benang merah antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya, ya. Bagaimana Anda membuat suatu problem statement dari paragraf 1, paragraf 2, atau menguraikan masalah tersebut dan ada benang merahnya. Jangan sampai nanti paragraf 1, paragraf 2 itu lompat-lompat, tidak ketemu. Beda kalimat utamanya, beda pokok kalimatnya yang di bab 1, beda di paragraf 1, beda juga pokok kalimat di bab 2. Ya, jadi tidak ketemu, jadi benang merahnya tidak kelihatan. Jadi kalau orang bisa membaca, Anda bisa mengantar seseorang pembaca mengetahui bahwa oh begini langkahnya, dia begini alur berpikirnya, ya. Jadi jangan, itulah yang diajarkan kepada anak-anak sekalian bahwa ada baiknya ya rata-rata mahasiswa, ya mungkin kalian di atas. Saya pun juga pernah mengalami seperti waktu saya S1 masih saya ingat sekali, ya, bahwa kedepannya itu nanti untuk mungkin skripsiku saya tidak masuk di dalam website, ya, skripsi S1ku, ya. Kalau mungkin dari zaman itu sudah masuk yang ada namanya Turnitin, apa sudah itu sudah mungkin 50% bukan pemikiran utama saya, ya. Kalau saya akui, karena saya pun pernah begitu. Cara menyusun proposal itu saya melihat, saya mengutip dari beberapa sumber artikel maupun buku, asal saya lihat antara paragraf 1 dan saya mencaplok itu artinya mengambil lagi dari artikel, ternyata paragraf yang saya kutip di buku ini nyambung di paragraf dengan artikel di paragraf kedua, saya langsung ambil begitu. Nah, itu yang sekarang masih banyak terjadi pada mahasiswa, ya. Dia tidak tahu bahwa tidak masalah Anda mengutip dari misalnya buku atau beberapa sumber yang lain, Anda menyusun itu dalam bentuk alur berpikir, ada flow-nya, ada benang merahnya antara paragraf 1, paragraf 2, tapi ingat Anda harus uji atau Anda harus menguraikan tersebut dari hasil parafrase Anda, ya. Parafrase itu adalah mengubah suatu makna kalimat menjadi suatu struktur kalimat yang berbeda, tetapi maknanya tidak berbeda. Itu yang disebut parafrase. Tidak apa-apa, misalnya kalau saya bisa contohkan seperti ini, ya. Misalnya saya mengutip paragraf ini, tidak apa-apa Anda mengambil mentah-mentah satu paragraf ini. Misalnya anggaplah ini yang definisi berpikir kritis, saya kutip mentah-mentah, ya, satu paragraf. Tetapi intinya bahwa Anda harus memparafrase kalimat tersebut sehingga berubah strukturnya, tetapi tidak berubah kata-katanya. Banyak sekali alat, banyak sekali tools, ya. Ada paraphrase, ada Quillbot, ya, ada grammatical, banyak sekali, ada spinner ya, alat yang Indonesia karena saya jarang pakai, ya. Ada mahasiswa itu yang banyak spinner kalau tidak salah, untuk parafrase untuk bahasa Indonesia mudah sekali, banyak sekali sekarang tools yang bisa membantu kalian untuk menyusun apa yang Anda dalam pikiran Anda. Tetapi bagaimana dulu Anda mengkonsepkannya ini, bagaimana dulu menata ini supaya ada benang merahnya antara paragraf 1 dan paragraf 2. Itulah diajarkan kepada anak-anak berpikir kritis, ya. Artinya berpikir kritis seperti ini. Pada saat Anda mengutip salah satu artikel atau satu paragraf saintifik atau suatu sumber, ya, apakah itu berupa buku atau apakah artikel, dalam suatu artikel itu ada paragraf yang Anda temukan, yang Anda mau ulas, artinya Anda mau sampaikan di skripsi Anda, apakah itu sebagai pengantar, apakah sebagai referensi di bahan diskusi atau permasalahan, ataukah di pembahasan. Paling tidak Anda harus dulu melihat
dengan struktur seperti ini, dengan cara seperti ini. Oh, saya harus saya harus kayaknya melihat dari sini, apakah yang statement yang satu yang saya buat, yang paragraf yang satu yang saya susun di atas itu ada relevansinya. Kalau saya explanation atau saya menjelaskan hal ini, ada enggak benang merahnya, ada runut nak, itu yang disebut dengan benang merah, ada runut nak. Misalnya dari kalimat deduktif menjadi induktif, induktif menjadi deduktif, ya. Jadi itu yang harus terpikirkan kepada anak-anak sekalian. Kemudian ini keterampilan inti berpikir kritis. Nah, ini keterampilan. Apa sih maksudnya penjelasan dari sini ya, keterampilan berpikir, interpretasi, jadi kategorisasi, dekode, mengklarifikasi makna, kemudian analisis, memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, menganalisa argumen. Jadi evaluasi, menilai klaim pernyataan dan menilai argumen, ya, maksudnya pernyataan itu. Kemudian inferensi, mempertanyakan klaim, memikirkan alternatif, misalnya diferensiasi diagnosis, menarik kesimpulan dan memecahkan masalah. Kemudian penjelasan dan regulasi diri. Jadi inilah inti daripada keterampilan berpikir kritis. Jadi kalau anak-anak mengutip suatu permasalahan di suatu artikel, silahkan memakai langkah-langkah tersebut. Saya yakin Anda bisa menemukan apa kalau kalian membiasakan cara berpikir kritis, maksudnya cara menilai dari satu statement problem dari penelitian yang Anda telah orang lakukan, Anda bisa kembangkan nantinya di pada penelitian Anda. Oh, ternyata yang ini penelitian yang kemarin ini belum lengkap. Metodenya ini dia belum sesuai. Kemudian betul dia pengambilan sampelnya sudah sesuai, tetapi metodenya ini kayaknya salah. Jadi kalau Anda memakai seperti ini langkah-langkahnya, saya yakin Anda mudah menemukan suatu permasalahan. Ya, jadi inti dari suatu penelitian itu bukan judulnya, tetapi apa masalahmu, apa problem statementmu. Judul itu bisa berubah nantinya, akan menyesuaikan dari data yang akan kita dapatkan. Yang penting temanya, ya, yang penting temanya. Kemudian apa masalahmu, apa yang kamu pikirkan, maksudnya apa yang Anda mau teliti, ya. Jangan sampai bahwa saya melihat, ya, jadi inti dari penelitian itu bukan dari intuitif kita sendiri karena subjektivitas kita sendiri, tetapi melanjutkan dari apa yang orang telah teliti tetapi mempunyai kekurangan. Itulah kekurangannya yang harus kita lanjutkan. Itu intinya kalau kita mau meneliti, ya. Jadi jarang sekali, kecuali kalau anak-anak mau meneliti tentang misalnya betul-betul yang belum diteliti sama sekali, masih terbatas. Tetapi kalau mahasiswa S1, penelitiannya itu bersifat pengembangan. Artinya orang yang sudah lakukan, orang yang sudah lewat, tapi akan membuktikan hal tersebut, problem statement yang ada dalam pikiran itu kita mau tuangkan juga kepada sekelompok populasi. Jadi jangan berpikir dulu, selalu mahasiswa tidak ada anuku, tidak ada judulku. Bukan judul, tidak ada masalah. Sebelum menemukan masalah apa. Ini yang masalah yang kita mau pecahkan. Masalah itu yang disebut dengan hipotesisnya. Oh, saya mempunyai masalah, tapi betulkah begini, kalau begini. Nah, Anda kan sudah dibekali dengan beberapa ilmu kedokteran, ilmu biomedik. Nah, kalau misalnya Anda menemukan sesuatu hal yang timpang, yang tidak sesuai dengan teori, yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, itulah yang disebut dengan hipotesis. Ya, jadi kalau misalnya jadi pada setiap anak-anak nanti saya bisa gambarkan kepada anak sekalian, bilang tadi disuruh ki membaca paling tidak artikel 2 sampai 3 artikel dalam satu hari. Tapi misalnya bagaimana kalau mencari masalah tersebut, dari mana kita pilih saja topiknya apa yang Anda, makanya tadi meneliti itu tergantung dari keminatan kita juga, tergantung dari perkembangan fenomena penyakit juga bisa tergantung. Kalau misalnya ada di sini yang dari awal bilang, oh saya masuk ke kedokteran karena saya suka menolong seseorang. Carilah yang tema-tema ya tentang TBM, tim bantuan medis, ya misalnya. Oh saya suka tentang manajemen. Ya, saya suka tentang manajemen. Saya suka kalau teratur saya suka kalau sesuatu ya
saya suka kalau teratur ki, misalnya cepat tanggap ki anunya maksudnya terstruktur betul-betul apa yang diterapkan di aturan yang ada di rumah sakit itu betul-betul diterapkan. Ambillah manajemen rumah sakit, carilah artikel-artikel yang berhubungan dengan, kalau saya sih yang lebih penting, karena penelitian seseorang itu ada rekam jejaknya, ya, ada rekam jejaknya. Jadi kalau mulai dari awal kita passionnya pada misalnya pada manajemen rumah sakit terus, itu akan mempermudah nanti karir Anda ke depan. Misalnya ada yang suka kalau tentang masalah-masalah kesehatan kulit, ya, pada kesehatan kulit. Kayaknya ke depan ini kayaknya kesehatan kulit sulit kesehatan kulit ini banyak sekali anunya, banyak sekali tantangannya, ya, apa karena pemanasan global, kemudian situasi sekarang maksudnya semakin tinggi polutan, kemudian perilaku lingkungan juga yang semakin tidak bersahabat, jadi banyak penyakit-penyakit kulit yang bisa muncul misalnya, ya, karena mungkin juga ada passionnya Anda bilang, saya memang mau suka yang kalau masalah-masalah kulit, karena itu sudah terbangun dari keminatan Anda. Carilah artikel-artikel yang berhubungan dengan kulit. Kemudian bagaimana misalnya kalau mau mencari suatu masalah, tadi saya bilang kepada mahasiswa bahwa penelitian S1 adalah penelitian pengembangan. Artinya orang sudah meneliti, ya. Orang yang sudah meneliti. Orang yang sudah, jangan juga menganggap bahwa senior saya sudah meneliti yang ini, saya mau jadi saya ingatkan dari awal kepada anak sekalian bahwa jangan sekali-kali mencari atau membaca, bukan berarti ya mencari perbandingan boleh, tetapi menjadikan rujukan senior-seniornya yang ada di perpustakaan itu, yang ada di apalagi namanya nih, yang ada di repositori e-repositori atau e-library FK Unismu, tidak usah jadikan bahan referensi. Silahkan membaca, tetapi jangan mengutip dan jangan menjadikan sesuatu sebagai bahwa ini adalah kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Jangan sampai bilang, saya tertarik kepada seniorku yang ini, ternyata banyak sekali timpanya, saya mau selesaikan. Tidak usah. Ya, tidak usah menjadikan sesuatu itu sebagai bahan referensi. Membaca boleh, ya. Menjadikan satu perbandingan boleh, tetapi menjadikan sebagai suatu referensi, ingat bahwa kita membaca adalah dari hasil, ini kedokteran, ya, bukan bahwa ilmu-ilmu yang biasa, ilmu kesehatan, ini menyangkut orang manusia, maksudnya riwayat, maksudnya orangnya, maksudnya kesehatan orang, ya. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan akurat dari fakta yang sudah terpercaya. Artinya kalau Anda membaca dari artikel yang bereputasi, yang mana tadi saya bilang bereputasi, yang sudah melewati review, ya. Review pun itu orang diangkat, reviewer itu pun dari suatu dari jurnal itu orang diangkat berdasarkan keilmuan, dari kepakaran keilmuan. Jadi orang yang mempunyai publikasi di beberapa internasional yang sudah terpampang, yang Anda biasa download, ya, yang Anda biasa baca di PubMed, ada di Google Scholar ataupun yang lainnya, itu artinya sudah dilewati oleh beberapa reviewer. Biasa ada reviewer dari 5 kalau artikel yang bereputasi itu dia dipersyaratkan 5 bahasa, kemudian reviewernya bisa 2-3 dari berbeda negara atau berbeda kepakaran dari seluruh negara, bisa saja bisa membaca. Jadi sudah tidak diragukan lagi, itulah yang disebut dengan artikel yang reputable. Jadi jangan sekali-kali membaca artikel-artikel yang dari repositori. Ingat, yang repositori itu hanya merupakan e-library atau perpustakaan secara online, ya, perpustakaan online. Tapi belum direview apa-apa. Jadi silahkan anak-anak mencari bahan mulai dari sekarang, apa-apa yang Anda mau teliti, nantinya cari problem statement-nya, carilah masalahnya di mana. Kalau bilang, dari mana saya bisa menemukan masalah, nanti ada tahapnya. Tapi kalau saya mau akan cari dari awal, carilah di discussion section. Ya, di diskusi itu kalau Anda yang biasa membaca artikel, ada namanya discussion atau pembahasan kalau dalam bahasa Indonesianya.
atau kalau biasanya paling akhir sebelum kesimpulan, ya. Kalau mau lagi di paling akhir discussionnya itu ada namanya limitation, ya, atau weakness, ya. Dari weakness, ya, jadi weakness dari kelemahan dari orang yang belum kerjakan, yang belum dimasukkan dalam penelitian tersebut, Anda bisa lanjutkan. Jadi mudah sekali. Jadi jangan sibuk-sibuk lagi bilang, bisa tidak ada anuku, bingung Kak, sampai sekarang belum ada masalahku, belum ada topik apa yang saya mau teliti. Bingungnya karena tidak membaca. Kalau Anda membaca, saya yakin dalam 1 bulan Anda sudah bisa menentukan masalah apa yang Anda teliti. Tidak kerasa kusut lagi pada akhirnya nantinya, ya, tidak kesusut, artinya pada saat pembimbingnya mana nih anunya semuanya sudah, waktunya sudah lewat begini, Anda baru kesusut. Jadi kesusutnya itu kadang-kadang orang mengambil jalan pintas, tidak sesuai dengan runut, tidak sesuai dengan critical thinking yang harusnya Anda sudah benarkah apa yang saya jalani ini, maksudnya asal caplok saja. Jadi kalau Anda prepare dari awal, ya, mulai dari awal saya bilang, mulailah mencari apa passion Anda. Apa yang terkini Anda lihat dari fenomena penyakit sekarang yang berkembang di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kalau secara dunia tidak usah. Di Indonesia saja dulu. Apakah itu berdasarkan perilaku kesehatannya seseorang, perilaku sehatnya seseorang, apakah berdasarkan manajemennya kebijakan kesehatan, apakah itu berdasarkan dengan penata laksanaan intervensi suatu penyakit, ya, misalnya idealnya bagaimana kalau dalam memberikan tindakan kepada pasien, idealnya bagaimana, idealnya bagaimana pengetahuan seseorang tentang pandangan seseorang terhadap pencegahan penyakit, banyak sekali, ya. Jadi kalau Anda sudah masuk di sesuai dengan topik yang tadi yang mesti saya bilang, masing-masing mempunyai passion yang berbeda, keminatan yang berbeda, kemudian ketertarikan yang berbeda, semua bidang-bidangnya, silakan mencari artikel. Terus saya kasih clue-nya, ya. Saya kasih clue-nya kalau dari awal, kalau saya belum temukan, silahkan cari di discussion atau diskusi, atau dalam bahasa Indonesianya pembahasan. Di situ kalau Anda membaca dengan baik, karena saya yakin nanti, ya, semester ini mungkin akan ada nanti harus persyaratan, ya, sebelum ujian proposal harus persyaratan minimal 500 TOEFL-nya, ya, minimal 500 TOEFL-nya. Anda tidak, itulah kewajiban bagi Anda, karena Anda tidak bisa membaca artikel internasional kalau tidak mengerti TOEFL. Jadi itulah pentingnya kalian harus harus dipersyaratkan bahwa minimal 500 kalau tidak salah. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu masih kita bisa terima 450. Kalau tidak salah sekarang standar ininya adalah 500. Ya. Jadi silahkan mulai dari sekarang bagaimana melatih Anda cara berpikir kritis. Kemudian keterampilan berpikir kritis, memahami hubungan-hubungan logis antara gagasan, kemudian mengidentifikasi, mengkonstruksi, dan mengevaluasi argumen. Nah, pada saat Anda sudah menemukan permasalahan yang ada dalam discussion session atau sesi pembahasan dalam suatu artikel, baik itu membicarakan tentang kelemahan, iya kan, di situ ada weakness, ada limitation, dan limitation, atau keunggulan, ya, apa sih limitation dan apalagi kalau keunggulan ini bukan benefit, limitation, dan aduh lupa Kak lagi dalam bahasa ilmiahnya lagi itu kalau di artikel, ya. Pokoknya kalau Anda mencari di situ ada weaknesses atau limitation, di situ Anda harus fokusnya. Jadi setelah Anda mendapatkan salah satu di situ permasalahan yang belum terselesaikan, cobalah mempergunakan seperti ini, ya, keterampilannya, memahami hubungan-hubungan logis antara gagasan, kemudian mengidentifikasi kenapa kira-kira ini tidak terselesaikan, ya, kenapa kira-kira sampai di sini hanya ketahui. Kemudian setelah Anda sudah tahu apa permasalahannya, mengidentifikasi tersebut, bagaimana mengkonstruksi itu adalah membentuk, ya, membentuk suatu pemikiran atau yang bisa dituangkan dalam bentuk kalimat, ya, kemudian mengevaluasi argumen tersebut. Dan ini selanjutnya adalah mendeteksi inkonsistensi. Jadi saya bilang tadi, setiap paragraf yang Anda uraikan harus ada benang merahnya,
Jadi ada paragraf, di paragraf misalnya tiba-tiba pokok kalimatnya di mana, di paragraf tadi yang misalnya satu adalah tentang BBLR, Anda membahas tentang BBLR, tiba-tiba Anda membahas lagi tentang misalnya BBL, kemudian paragraf berikutnya adalah stunting. Dari apa benang merahnya? Cobalah uraikan apa misalnya kalau misalnya dia BBLR riwayat penyakitnya, terus kenapa dia stunting? Ya, jadi timbulkanlah bagaimana orang bisa ada flow-nya itu alurnya, bagaimana seseorang bisa mengerti apa yang kita uraikan. Jadi mendeteksi inkonsistensi setelah Anda mengkonstruk, ya, mengkonstruk itu artinya membangun atau membuat draft tersebut dalam bentuk kalimat ataupun paragraf, itu artinya mengkonstruksi. Setelah itu identifikasi apa yang kurang di dalam apa yang saya susun ini, ya. Itulah Anda buat namanya parafrase, ya, parafrase. Anda bisa pakai tools, kalau bilang, saya malas berpikir kalau begini, gampang. Ada namanya paraphrasing, ya, ada namanya Quillbot, ada namanya Grammarly, kalau dalam bahasa Inggris Quillbot hampir sama. Kita pun juga, yang penting Anda menguraikan dalam bahasa Indonesia yang benar, ejaan yang benar, Anda masukkan kepada Quillbot atau Grammarly, pasti akan mudah Anda nanti terbentuk. Tidak usah, maaf ya, mungkin masuk kepada Skinner karena itu adalah bahasa Inggris. Kita belum mensyaratkan mahasiswa kepada Anda menyusun dalam bahasa Inggris. Jadi cobalah masuk pada Skinner, ya. Itu adalah tools paraphrasing dalam bahasa Indonesia. Kemudian memecahkan masalah secara sistematis. Nah, di sini adalah memecahkan masalah secara sistematis adalah mempunyai konsep. Setelah saya dapatkan ini, ya, ini kan inkonsistennya, ya. Saya dapatkan ini, saya mau menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan dalam hal ini dalam bentuk penelitian secara sistematis. Memecahkan masalah, tentunya Anda membuat definisi operasional. Definisi operasional itu adalah rencana yang kita mau lakukan. Semua apakan ini sebenarnya penelitian ini? Bagaimana cara menjalankan penelitian ini? Tentunya Anda harus mendefinisikan secara operasional. Misalnya penelitian ini misalnya tentang tadi riwayat BBL terhadap kejadian stunting, bagaimana saya mau mengukur ini BBLR, bagaimana saya mau ukur ini stunting, bagaimana misalnya kalau saya mengetahui ini, itu yang disebut dengan memecahkan masalah secara sistematis dalam bentuk definisi operasional. Kemudian mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan, kemudian merefleksikan kebenaran keyakinan dan nilai-nilai sendiri. Selanjutnya ini adalah mengenai mengapa berpikir kritis. Mengapa berpikir kritis memungkinkan Anda memanfaatkan potensi Anda dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri. Kadang-kadang ya, mungkin karena kalian masih S1 ya, kalau saya sudah melewati semuanya ya, sampai S3 saya sudah lewati. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, waktu saya sudah, kenapa saya begini, ternyata mudah Ji. Ya, kalau kita sudah lewati kita bilang mudah, tetapi pada saat kita menjalan akan kayak gunung yang mau kita daki, maksudnya kita mau ke atas ya, tetapi kemampuan kita selalu ada saja menghalangi. Jadi kalau kita tidak betul-betul fokus ya, betul fokus memikirkan bahwa tidak mempunyai tahap penyelesaian, saya yakin susah sekali. Jadi kepada anak sekalian, kalau memulai dalam penulisan itu, kadang-kadang yang menjadi pengalaman dari saya membimbing sejak tahun 2012 ya, mahasiswa. Saya mengambil alih metode penelitian sejak saya masuk di kedokteran. Saya langsung ambil di penelitian. Saya sudah tahu tipikal mahasiswa. Kendala yang mereka susah dapatkan adalah mulai dari mana awalnya menulis, dari mana memulainya, ya, dari mana mulai. Kadang-kadang bab 1 itu sangat susah, sangat tidak susah bagi orang yang selalu memplagiasi, hanya mengcopy paste dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan tidak memparafrase. Itu mudah bagi kalian yang plagiarisme. Tetapi yang kalian maksudnya pure mau menyampaikan hal itu dari pemikiran sendiri, itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Dari tahun 2012 saya dapatkan yang paling lama untuk mahasiswa dapatkan adalah
di bab 1 penyusunan rumusan masalah dengan penyusunan rumusan masalah dan analisisnya. Itu yang biasanya yang tidak yang susah dan lama kami mendapatkan respon dari mahasiswa. Ya, jadi cobalah mulai dari sekarang latih ya. Berpikir kritis dulu. Minggu pertama ini, minggu kedua Anda bagaimana menemukan dulu masalah problem statement yang Anda mau yang Anda mau teliti nantinya. Anda apa-apa di tengah jalan nanti tiba-tiba Anda mau berubah ya. Anda mau berubah topik kah, mau berubah apa terserah. Tetapi yang output yang kita mau dapatkan ini, kompetensi yang kita mau dapatkan untuk semester ini, bagaimana mahasiswa mampu menyusun problem statement, mampu menyusun dan merangkai problem statement tersebut menjadi alur-alur tahapan penelitian di bab 1 ini. Jadi intinya, jadi setiap pertemuan nanti ada nanti assignment-nya itu adalah tugas. Bagaimana nanti intinya Anda sudah mampu tidak memahami bahwa membuat misalnya problem statement ini begini, kemudian bagaimana misalnya membuat pertanyaan penelitian itu, bagaimana disebut bahwa pertanyaan penelitian itu sudah terjawab atau tidak, ya. Jangan, karena sering-sering begini, kadang-kadang mahasiswa mempunyai di awal bahwa tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla, tetapi pada kesimpulannya tidak ditemukan dan tidak matching apa yang direncanakan dengan apa yang didapatkan. Karena tidak sesuai, tidak sekuensi, tidak mengalir sesuai dengan definisi operasionalnya. Ya, jadi pada saat misalnya kita mempunyai problem statement, masalah, bagaimana, kenapa kamu memilih tersebut, kenapa Anda memilih masalah tersebut, apa yang kira-kira, apa yang men-trigger dari masalah tersebut, kemudian bagaimana Anda mengukur masalah tersebut, bagaimana meramu masalah tersebut menjadi sesuatu kesimpulan, dan bagaimana kesimpulan itu bisa menjawab dari tadi tujuan penelitian. Jadi ada beberapa mahasiswa, ingat Ki, ada beberapa mahasiswa tujuan penelitian ini adalah, tetapi pada saat akhirnya tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan definisi operasionalnya. Jadi sia-sialah 3 tahun, 3 semester kita pelajari kalau Anda tidak mengerti sama sekali. Ya. Kemudian mengapa berpikir kritis penting sehingga perlu dipelajari? Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir jernih dan rasional diperlukan pada pekerjaan apapun. Ya, ketika mempelajari bidang ilmu apapun, dan berpikir kritis sangat penting di abad sekarang ini ya. Kemudian mengapa berpikir kritis penting sehingga berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Kemudian berpikir kritis meningkatkan kreativitas ya, karena output yang kita mau dapatkan. Kemudian mengapa berpikir kritis penting sehingga perlu dipelajari? Karena merefleksikan, penting untuk refleksi diri ya. Itulah indikator parameter itulah yang dijadikan sebagai kita pembimbing mengukur kemampuan Anda sebagai refleksi Anda menyusun statement problem tersebut menjadi suatu bentuk penelitian atau hasil karya ilmiah ya. Kemudian manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas, mengumpulkan dan menilai menafsirkan informasi dengan efektif, membuat kesimpulan, membiasakan berpikir terbuka, mengkomunikasikan gagasan. Inilah langkah-langkah berpikir kritis, ya, langkah-langkah ilmiah. Bukan langkah-langkah kalau kita mendengar sesuatu kasak kusuk berita begini langsung kita datangi seseorang ya, misalnya kalau ada orang yang mempunyai kesalahpahaman dengan seseorang, kita mendengar isunya begini tapi kita tidak menelaah informasi tersebut dengan baik-baik langsung kepada seseorang tersebut sehingga jadinya akan buyar ya. Kalau Anda mengikuti bahwa menelaah apakah informasi, apakah pengetahuan yang Anda dapatkan itu sudah benar adanya, sudah begini langkahnya, saya yakin Anda bisa mendapatkan hasil gagasan pendapat yang scientific evidence. Nah, ini berpikir kritis dan problem based learning ya. Ini perbedaannya. Dulu saya yakin anak-anak, maaf ya kalian tidak dapatkan. Sekarang semuanya adalah model SPICES. Student center. Dulu kita masih model konvensional. Saya dulu kuliah adalah model konvensional. Teacher center. Semuanya kita berguru. Akhirnya kita ya memang ada baiknya
Anda dapat, maksudnya informasi yang Anda dapatkan, Anda kelola bersama baik secara individu maupun kelompok dalam perkuliahan, menyelesaikan masalah dalam perkuliahan, menyelesaikan modul, pertanyaan dalam modul, menyelesaikan kasus ya dalam modul, Anda diharuskan kerjasama, ya kerjasama maupun secara individu, ya masing-masing nanti mengumumkakan pada saat ketemu. Dulu kita selalu berjawab apa yang disampaikan oleh dosen itulah benar. Nah sekarang zaman sekarang tidak bisa nih. Anda diberikan kompetensi karena dari taksonomi belum bahwa kedokteran itu adalah tidak hanya memahami, ilmu itu tidak dipahami. Nah, oh ya, paham mungkin mengerti begini anak-anak. Kalau saya misalnya ya sekarang karena teori, mengerti tidak? Ya, mengerti. Paham tidak? Paham. Saya tahu, tetapi dalam dunia kedokteran tidak. Artinya mampu menangani, mampu menjalankan dengan sendiri ya, maksudnya secara mandiri, artinya tidak ada bantuan apapun. Artinya pada saat nanti Anda semua perlakuan, semua intervensi yang Anda lakukan pada pasien, Anda lakukan secara mandiri. Kompetensi adalah secara mandiri, tidak ada bantuan apapun. Anda sendiri yang harus menjalankan, ya. Jadi makanya sudah dari awal ada student center. Artinya pada saat Anda menemukan kasus, Anda menyelesaikan kasus tersebut, Anda mendiskusikan. Sekarang era terbuka, ya belum tentu apa yang saya sampaikan cara ini mungkin ada yang diantara kalian yang misalnya tidak post, oh enggak begini caranya tadi, ya Ibu Juli tadi tidak begini caranya. Beda dengan apa yang saya dapatkan, misalnya ada di Google Scholar, ada materi-materi yang lain Anda dapatkan, berbeda dengan buku yang referensi yang saya dapatkan. Bisa saja, ya saya sebagai dosen di sini karena saya lebih tua, saya lebih cepat, maksudnya lebih duluan menimba ilmu daripada sekarang. Begitupun nanti Anda kepada anak-anak kalian, kepada di bawah junior-junior Anda, karena kesempatan itu ada, ya, dan apa ya, kondisi yang sekarang memungkinkan orang informasi itu baik secara informasi secara keilmuan maupun secara yang non saintifik, ya Anda bisa dapatkan di mana-mana. Ada guru, Anda hanya buka internet, sudah Anda dapatkan jawaban. Tetapi bagaimana menfilter ilmu tersebut menjadi sesuatu ramuan yang bagus, Anda yang menentukan sendiri, ya. Itulah student center, artinya semua terfokus kepada mahasiswa. Tinggal kita kasih clue-cluenya, tahap-tahapnya. Makanya ada modul, di situ ada tahapan-tahapannya. Jadi Anda yang mengembangkan sendiri. Dulu kita selalu teacher center, semuanya berdasarkan dosen, ya. Problem based, jadi setiap soal, jadi setiap nanti kami uraikan ini kami akan dalam bentuk kasus. Jadi pada saat misalnya Anda menemukan masalah tersebut, Anda bisa tahu, oh jawabannya seperti ini. Ada yang jawaban recall, ada yang jawaban kompetisi, maksudnya kompetensi, ya. Jadi ada yang jawaban recall itu hanya mengingat, tetapi kalau kedokteran itu tidak mengingat, tetapi mampu menjalankan sendiri, ya. Jadi jadi kalau anak-anak membaca SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, semua masalah-masalah kesehatan di situ mulai dari apalagi nih kompetensi 1 sampai kompetensi 7 kalau tidak salah, ya. Ada 138 masalah di situ, masalah penyakit. Ada terbagi-bagi, ya. Ada terbagi-bagi di situ, ada kompetensi 2, kompetensi 3, kompetensi 4. Dan kompetensi 4 itu artinya Anda harus menjalankan secara mandiri, Anda harus tahu sendiri. Ya, nah termasuk yang ini adalah metodologi penelitian atau penelitian Anda harus jalankan sendiri. Ada ilmu-ilmu tersendiri yang hanya kompetensi 3, cukup diketahui. Tetapi ada ilmu tersendiri yang harus sampai kompetensi A, B. Kompetensi A dan B. Oh, enggak salah ya. Coba kembali di Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Kemudian integrated, ya, artinya apa? Integrated itu artinya semua saling terintegrasi, ya. Kemudian community based, elective, systematic approach. Systematic approach masuk juga di sini, ya. Mulai dari menelaah identifikasi, menelaah, bagaimana menganalisa, bagaimana menjelaskan atau menyampaikan gagasan tersebut. Sedangkan ini adalah perbedaan daripada model konvensional dan model species.
Kemudian keterampilan dan sikap umum yang dihasilkan dalam PBL, kerjasama tim, ya, saya pikir anak-anak sudah mengerti ya, memimpin kelompok, mendengarkan, mencatat, menghargai pandangan kolega, mengkaji, belajar mandiri, penggunaan sumber daya informasi, dan keterampilan presentasi. Dulu saya bisa sampaikan kepada mahasiswa, saya dulu waktu kuliah di luar ya, mulai dari S2 dan sampai S3, saya bingung, saya cuma tiga bulan perkuliahan, ya, 3 bulan perkuliahan. Ternyata di sana memang di Jepang itu adalah self study. Betul-betul kita mana bahasa yang masih belepotan ya, bahasa Inggris bukan ya, bahasa di sana masih belepotan ya, masih belepotan itu belum teratur, belum bagaimana grammarly-nya, daily conversation-nya masih sangat terbatas. Tapi di sana karena kita mempunyai fasilitas yang betul-betul bagus, internet yang bagus, jadi kita kan di sana self study. Kalaupun ada tertumpuk ya, misalnya kita langkahnya bagaimana lagi, apakah sudah benar, baru kita mengkonsultasikan dengan sensei namanya ya, profesornya kita. Jadi di sana memang orang self study ya. Jadi di sinilah sudah mulai dikembangkan mulai dari S1 ya, self study atau student center ya. Jadi kita kepercayaan di sana ya. Saya kasih kok kunci ya, saya kasih kok kunci lab namanya ya, kunci ruangan, kunci lab. Saya kasih kok kunci karena itu adalah kartu student kita, student card-nya kita. Itulah semacam kunci akses ke pintu, akses ke lab, akses ke ruangan. Disitulah kita bisa sampai hari Minggu pun bisa kita masuk. Di situ betul-betul kita kepercayaan. Di situ kita belajar pada saat sensei kita memonitor perkembangan kita sudah siap ya mendiskusikannya. Nah, di sini saya kira sudah mulai ya, dengan mulai pertama pada mahasiswa S1 khususnya di kedokteran itu adalah student center. Jadi kalau ada mahasiswa misalnya, jangan segan-segan misalnya kalau Anda melakukan student center. Kalau student center kan Anda lakukan sekarang adalah PBL. Salah satu contohnya adalah PBL. Di situ ada tutorialnya. Anda tidak usah segan-segan untuk bertanya. Ya, dan memang itu tutorial itu ada pembimbing tutor itu adalah menengahi dan hanya menuntun Anda, bukan untuk mengintervensi bahwa begini yang Anda jawab. Anda diberi hak untuk menentukan, sama dengan pendidikan di sana ya. Saya sudah merasakan sendiri bahwa ternyata di model Spices yang dilakukan di sana itu sudah berlaku sejak dulu. Kalau sekarang kan dulu kan memang ini yang konvensional, sekarang kan baru ada namanya PBL, itu baru 10 tahun terakhir ini. Kemudian saya lanjutkan lagi kontribusi teori dalam memahami berpikir kritis. Jadi ada namanya kognitif psikologi, ada namanya filosofi, behavioral psikologi, dan konten spesialis. Nah, ini adalah taksonomi Bloom ya. Tadi saya bilang mahasiswa itu kalau kedokteran itu bahwa tidak hanya memahami, tidak sama dengan kalau fakultas yang lainnya itu hanya sekedar know, tapi how to do ya. How to execute ya, artinya bagaimana kamu melakukan, bagaimana how your performance. Jadi kita mau lihat sampai di mana Anda, makanya ada namanya clinical learning skill ya. Tidak hanya kita sebatas menjelaskan kepada sini, tetapi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui ya, untuk menjalankan diri sendiri ya. Nah, itulah yang disebut dengan taksonomi dalam berpikir kritis. Jadi ada knowledge, pengetahui, memahami, penerapan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Silahkan anak-anak nantinya lebih mendalami ini pada saat menemukan suatu masalah. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari taksonomi Bloom, ya, di mana di sini kalau menyebutkan harus menganimasi, kalau evaluasi menilai. Ini semua yang harus Anda ketahui pada saat bukan cuma di mental penelitian ya, tapi semua ada beberapa kompetensi yang ada di beberapa blok harus Anda mendapatkan sampai tidak hanya mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan, tetapi harusnya mampu mampu mengkreasi atau mengevaluasi, ada tahapan-tahapannya. Kemudian membandingkan taksonomi Bloom dan berpikir kritis, coba bisa dilihat berpikir kritis, sintesis, dan evaluasi ya.
Kemudian ini membandingkan taksonomi dan berpikir kritis, ya. Ya, ini secara teoritis. Silahkan mahasiswa kalau ada yang bertanya sampai sini sebelum saya lanjutkan. Ya, ada yang mau bertanya? Lagi sedikit ininya. Silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Masa tidak ada yang bertanya? Bagaimana ininya? Halo? Halo? Tidak ada yang mau bertanya? Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, membandingkan taksonomi Bloom dalam berpikir kritis. Menurut klasifikasi Springer dan Dietz ya tentang dominasi lateralisasi otak ya, berpikir otak kiri itu biasanya ke analitik, berseri dan logis dan objektif. Sedangkan otak kanan itu global, paralel, emosional dan subjektif ya. Jadi pasti mahasiswa bilang, masih menjemukan ini topiknya ya, masih menjemukan. Topiknya nanti akan complicated seiring dengan waktu. Nah, fungsinya ini adalah bagaimana memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa pada saat ini kan ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran itu tidak hanya diselesaikan dengan semata-mata bahwa hanya apa yang ada dalam buku, apa yang ada dalam artikel itu langsung kita kutip, kita menjadikan sebagai suatu referensi. Tetapi bagaimana memfusikan itu kemampuan kita berpikir kritis ya. Misalnya kalau kita analogikan bahwa berpikir otak kiri itu kita harus ke analitik, berseri, logis dan objektif. Artinya semua harus ada. Kalau kita memakai berpikir, misalnya kalau kita andaikan berpikir otak kiri, memakai otak kiri dengan otak kanan, harus seimbang, maksudnya harus ada kanan dan kiri sehingga bisa semuanya mencakup, artinya bisa menentukan bahwa inilah yang kita anggap betul-betul sudah bukti atau evidence sesuai dengan tahap keilmian ya. Harus seimbang, analitik, berseri, logis, objektif, global, paralel, emosional dan subjektif. Ini contoh jembatan berpikir kritis atau berpikir kreatif ya. Ada evaluasinya, kalau kreatif itu ada sintesisnya. Kalau ada yang mahasiswa yang bilang apa yang disebut dengan sintesis adalah kayak benang merahnya. Ada secara kesinambungan bersambung, maksudnya apa yang alurnya itu secara betul-betul secara runut ya. Jadi mulai dari pengetahuan, kemudian kita memahami, kemudian menerapkan, kemudian menganalisa dan mengevaluasi. Itu yang disebut dengan contoh dari jembatan berpikir kritis ini. Nah, model berpikir kritis dan modifikasinya, critical thinking dan modifikasinya silahkan bisa dilihat ya. Di sini adalah feedback from the environment. Bisa mungkin dilihat dari buku dari yang saya kutip ya. Hull adalah critical thinking and overview educational psikologi interaktif ya. Di sini adalah perhatikan model berpikir kritis mempengaruhi keyakinan dan konteks. Jadi kalau kita
betul-betul melakukan tadi prinsip dari berpikir kritis ini, dia akan bisa mempenuhi keyakinan dan konteksnya. Itu bisa berubah kepada cara berpikir kritisnya, bisa disposition, bisa eksternal, bisa disposition kepada attitude ya, kepada sikap, kemudian bisa kepada possession atau pros, bisa kepada action atau action ya. Jadi perhatikan model berpikir kritis ini melibatkan tidak hanya proses kognitif tapi juga efektif, kognitif dan perilaku. Jadi semuanya dia bisa mempengaruhi feedback from the environment. Dia bisa mempengaruhi ketiga-tiganya yang ada dalam pemikiran kita, yaitu kognitif, afektif, konatif dan perilaku. Nah, bedakan berpikir kritis dengan konsep berpikir lainnya. Ada namanya habitual thinking, ya. Coba dilihat brainstorming, creative thinking, prejudicial thinking, emotional thinking, ya. Semuanya ada thinking-thinkingnya. Kadang-kadang kalau ada juga mahasiswa yang bertanya, saya tidak tahu, saya bilang juga thinking kan Kak Duna pikir-pikir dulu, ya. Biasanya kita bisa berpikir dulu. Bedakan berpikir kritis dengan konsep berpikir lainnya, ya. Ini adalah pemaknaan dari habitual thinking, brainstorming, creative thinking, prejudicial thinking, emotional thinking. Kemudian universal intellectual standard. Jadi apa yang harusnya dalam menilai sesuatu, membuat satu statement, yaitu harus clear, ya, harus jelas. If a statement is unclear, we cannot evaluate it is fit with the other standard. Ya, accuracy, trust is true. Ya, apakah itu sudah akurat, informasinya akurat atau tidak, precise atau ketepatan, is there enough detail to completely understand the statement, kemudian relevan, is the information connected to the question at hand. Kemudian universal intellectual standard lagi ada depth, breadth, and logic, ya. Jadi ini kan masalahnya kan mungkin masih ada lagi ya mahasiswa yang bertanya apa sih hubungannya, ya. Semua yang kita uraikan nanti dalam perumusan masalah, statement atau problem statementnya, ya, problem statementnya, kemudian di discussionnya harus kita sesuaikan dengan langkah seperti ini. Ya, tapi kadang-kadang juga biar saya cuap-cuap begini, biar saya cuap-cuap pada permohonan, kayaknya biasanya tidak sesuai dengan ini, ya. Makanya saya bilang kepada mahasiswa, kalau kita persiapkan dari awal, persiapan tak untuk memulai suatu penulisan, mulai suatu pelaksanaan penelitian, mulailah sedikit supaya bisa mensintesiskan apa yang ada dalam pikiran Anda. Jangan sampai kadang-kadang kalau sampai mikir di depan pembimbing itu kadang kita anggap betul, tetapi belum tentu semua orang, karena ini ada berapa kepala, ya. Anda sebagai penulis, ya, Anda sebagai pelaksana penelitian, kemudian ada pembimbing, ada penguji, dan ada orang observer dari luar yang bisa membaca pemikiran Anda dalam naskah proposal. Ya, begitupun juga nantinya pada saat kita mensyaratkan kepada mahasiswa, pada akhirnya nanti mahasiswa sebelum sebelum yudisium, Anda diharuskan mempublikasi, ya. Meskipun pada akhirnya nanti ini publikasi biasanya akan dipilih sesuai dengan dosennya, ya, dosen pembimbingnya kalau mau publikasikan. Idealnya memang harusnya semua harus Anda publikasikan bersama dosen pembimbingnya. Artinya hasil penelitian ini dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk skripsi, Anda akan tuangkan nanti dalam manuskrip artikel yang Anda akan publikasi. Disitulah nanti timbul bagaimana sih orang melihat, oh inilah Anda, ya, maksudnya apa yang Anda yang sudah susun, ya. Disitulah bisa nampak bahwa kemampuan Anda memang betul-betul, ya. Tadi kan di sini bahwa berpikir kritis itu bisa menunjukkan jati diri seseorang. Jadi kalau misalnya Anda mampu betul melaksanakan penelitian itu secara runut, secara evidence scientific, tahap saintifik, ya, artinya sesuai dengan tahap-tahap tadi yang saya jelaskan, saya yakin, ya, apa yang Anda susun, apa yang Anda laksanakan dalam penelitian, kemudian ada apa yang Anda simpulkan, itu bisa diterima di beberapa publisher, ya. Kalau biasanya saya bilang begini, biasa kalau
dalam perkuliahan pertama kadang mereka tidak ini ya, tidak, oh ternyata berpikir inilah gunanya saya harus berpikir kritis, mengaplikasikan apa yang saya ajarkan sekarang ini. Biasanya kalau mahasiswa kita bilang apa yang kamu tulis ini tidak pernah sama sekali runut apa yang harusnya kamu teliti. Kayaknya kamu tidak, biasanya kalau ada pembimbing yang kayaknya kamu tidak tahu apa sendiri yang apa yang Anda mau teliti, ya. Biasanya dosen begitu, karena Anda betul-betul tidak menyusunnya secara sempurna. Idenya pertama bagaimana, idenya kedua yang tahap keduanya bagaimana, tahap terakhirnya bagaimana. Jadi kadang-kadang ada penilaian dosen bahwa bagaimana itu bertanya kepada saya sebagai ketua pengelolanya bahwa kenapa itu mahasiswa semuanya apa yang dia mau teliti, rata-rata mahasiswa dia tidak tahu apa yang mau diteliti. Dia cuma menulis tapi dia tidak ada sekuensinya antara yang pertama dan kedua. Jadi tidak ada alur evidence based, maksudnya tidak ada scientific step-nya di situ. Ya. Jadi kalau anak-anak mengikuti terus ini, kalau menemukan sesuatu statement ataupun pernyataan dari suatu artikel ataupun Anda mengutip, silahkan melewati dulu critical thinking, baru menguraikan tersebut ya, karena memang sudah ada rujukannya yang Anda dapatkan. Kemudian ringkasan dan kesimpulan, jadi berpikir kritis dan komponennya dapat, berpikir kritis merupakan keterampilan penting untuk keberhasilan studi, kemudian definisikan berpikir kritis dan bedakan dengan konsep berpikir yang serupa, kemudian identifikasi karakteristik dan perilaku yang berhubungan dan berpikir kritis, dan definisikan secara operasional, berpikir kritis meliputi aspek kognitif, afektif, konatif, dan perilaku. Nah, berpikir kritis dan komponennya dapat dikembangkan dan digunakan dengan baik ketika mempelajari suatu pengetahuan. Jadi berpikir komponen itu dapat dikembangkan. Jadi coba Maki, tadi saya sudah kasih clue ya, mulai dari minggu pertama ini silahkan ya, sudah ada minat bahwa kita mau meneliti sesuai passionnya, sesuai dengan fenomena penyakit, bisa kita observasi ya, terserah bilang oh selama ini ya, atau bisa kelanjutan dari review artikel, enggak masalah. Maksudnya bukan bikin review literatur review ya, bukan, mereview artikel. Anda bisa mendapatkan rumusan masalah dari beberapa kegiatan review artikel. Anda bisa Anda bisa mendapatkan rumusan masalah berdasarkan apa yang Anda observasi. Anda bisa dapatkan rumusan masalah berdasarkan menurut keminatan Anda. Jadi ada 3 ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi Anda bisa dapatkan dari literatur review, masalah ya, problem statement, Anda bisa dari observasi, dan Anda bisa dapatkan dari passion Anda. Jadi kembali ke diri saya sendiri, apa yang kita mau teliti nantinya. Kemudian setelah Anda dapatkan problem statement-nya, lakukanlah seperti ini. Sehingga pada saat Anda nantinya ditanya kepada pembimbingnya, dosennya, Anda mudah menjelaskan secara runut. Jadi ada sintesisnya dari antara kalimat yang satu, kalimat kedua, masalah yang satu, kalimat kedua, dan bagaimana penyelesaiannya, penata laksanaannya, kenapa Anda mengambil topik ini, bagaimana apa parameternya, bagaimana melakukan ini, dan bagaimana menganalisa ini, dan bagaimana menyimpulkan. Itu yang disebut dengan berpikir kritis. Demikian mungkin topik saya untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Halo, enggak ada yang mau bertanya? Dari 80 tadi ada 90 ya. Mahasiswa kemana semua ini? Apakah ada yang semua sudah absen ya? Disimak ya. Pada kemana semua ini dari 120 yang 20. Yang saya tahunya itu 132 ya mahasiswa kalau tidak salah, ditambah dengan retaker kemana semua, sisa 80, 79. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada,
saya kira cukup. Ya, masih ada waktu kalian untuk 20 menit ke depan. Ya, kalau tidak ada bertanya, saya kira cukup sampai di sini. Ya, untuk assignment-nya atau tugasnya kita mulai minggu depan. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya yang 80 orang ini. Ya, silahkan absen. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh. Banyak In live ya.